Apa sih kata kafir itu? Arti kata kafir dalam Islam adalah kafaro. Kafaro, bahasa Inggrisnya cover. Ingat istilah gampangannya bed cover. Jadi bed cover apa? Penutup daripada tempat tidur. Jadi kafir adalah orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Menutup diri dari hidayah Allah. Itu adalah kafir. Jadi berarti orang yang kafir itu orang yang menutup diri dari Allah. Jadi berarti dia bukan muslim. Dalam sejarah tercatat, elok sekali kalau kita paham sejarah, supaya kita tidak salah menilai. Dalam sejarah tercatat, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan orang Yahudi dan bermaksud untuk berdagang, maka Rasulullah SAW menyangka orang Yahudi itu adalah orang Muslim. Maka Rasulullah SAW memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang Yahudi itu dengan spontan, tanpa ada beban, maka orang Yahudi itu menyatakan, Afwan, maaf, saya kafir. Jadi dia mengatakan, maaf, saya kafir. Dia tidak mau menjawab salam itu. Tapi dia sekali lagi ringan, tanpa ada beban, tidak ada atau jauh sekali dari rasa tersinggung. Dia dengan sangat jujur menyatakan, maaf saya kafir. Jadi saya nggak bisa jawab salammu karena saya kafir. Artinya apa? Saya tidak menerima Allah. Itu maksudnya kafir. Nah, jadi itulah sebutan kafir. Jadi kafir adalah orang yang bukan Islam, tidak menerima hidayah Allah, tidak mau tidak beragama Islam, ya itulah paling pasnya. Nah, sementara ini bahayanya kalau kita mengukur orang dengan ukuran diri kita. Misalnya sebagai contoh yang saya ingin sampaikan, ukuran baju saya, ketika saya menggunakan ukuran saya untuk mengukur ibu-ibu yang lain, belum tentu sama. Mungkin kebesaran, mungkin kekecilan. Mungkin terlalu panjang, mungkin terlalu pendek. Maka kita perlu mengukur sesuatu sesuai dengan objeknya. Nah, demikian pula dalam Kristen yang disebut dengan kafir, seringkali mereka salah translate dengan bahasa Ibrani yang katanya berjudul kata adalah goyim. Goyim ini adalah budak. Goyim ini adalah manusia tapi berperangai babi, kera, anjing. Itu adalah goyim. Jadi sangat terhinalah orang kalau disebut kamu goyim. Nah, LAI itu menyamakan kalimat antara goyim dengan kafir. Jadi ini yang Umi sebut tadi, jangan kita mengukur pakaian kita untuk orang lain, nggak akan pas. Jadi ukurlah sesuai dengan objeknya, Nah, itu adil. Maka demikian pula sebenarnya bahasa kafir itu berasal dari bahasa Islam. Kafir dari kata kafaro. Kafaro kalau bahasa Inggrisnya kafir. Nah, seperti Umi sebut tadi. Tapi dalam kekristenan disinonimkan antara kafir dengan goyim. Nah, ini yang tidak pas. Sehingga inilah sebabnya orang Kristen selalu salah sangka bahwa kok rendah banget menganggap kami seperti kera, anjing, apalagi kera, anjing, budak. Nah, itulah sebabnya maka kita bisa jumpai juga di masyarakat kita ada orang Muslim yang mengatakan karena mereka tersinggung maka
solusinya adalah jangan sebut kata kafir pada mereka, tapi sebutlah non-muslim saja. Terhadap hal seperti ini, Umi teringat bahwa suatu pemikiran yang diakui menjadi suatu teori bahwa segala sesuatu yang tidak benar tapi kalau diucapkan terus-menerus akan dianggap sebagai itu kebenaran. Demikian pula dalam hal ini, kesalahpahaman ini supaya tidak berlarut-larut, tidak sampai menjadi dendam, kesumat dan seterusnya, maka harus berani untuk meluruskan. Maka jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari persoalan, tapi selesaikanlah masalah ini dulu. Jadi apa sih sebenarnya kafir itu, dari kata apa dan seterusnya. Maka mudah-mudahan akan clear kalau sudah tahu. Jadi kita tidak membungkus suatu api ya dibalut sekam, tidak seperti itu. Jadi kalau mau mematikan api ya perlakukanlah sebagaimana mestinya, tapi jangan disembunyikan atau api itu disimpan. Jadi lebih baik diselesaikan dengan baik. Nah, pemirsa, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan berguna dan bermanfaat. Maka sekali lagi, marilah kita jujur dan berani untuk belajar, berani memahami dengan baik. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.